Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Arya Gunadi dengan NPM 230310230041, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan Laut Tropis, Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan membahas mengenai mengenal, melindungi, dan mengelola konservasi yang berjudul dampak pemutihan terhadap kesehatan terumbu karang di Pulau Gili, Lombok, di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau dan garis pantai lebih dari 81.000 km. Memiliki ekosistem laut yang sangat kaya, termasuk terumbu karang. Terumbu karang berperan penting sebagai habitat berbagai organisme laut, penopang keanekaragaman hayati, serta pelindung alami pantai dari abrasi. Namun, ekosistem ini sangat rentan terhadap gangguan, baik dari aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang merusak dan polusi, maupun dari perubahan iklim global yang menyebabkan fenomena pemutihan karang. Saat ini, terumbu karang menghadapi tekanan besar akibat pemanasan global dan pengemasan laut, yaitu coral bleaching, dan menurunnya kemampuan klasifikasi. Pemutihan terjadi akibat hilangnya alga zooxanthellae karena suhu laut meningkat, sementara penurunan pH menghambat pembentukan kerangka karang. Kondisi ini memperburuk kesehatan dan regenerasi terumbu karang. Terumbu karang merupakan bagian penting dari ekosistem laut dangkal di wilayah pesisir karena menyediakan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya. Sekitar sepertiga penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir sangat bergantung pada sumber daya laut dangkal, termasuk terumbu karang sebagai sumber pangan, tempat hidup biota laut, dan objek wisata. Terumbu karang tersebar luas di wilayah Indonesia karena iklim tropis dan perairan dangkal yang mendukung pertumbuhannya. Luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan mencapai 85.707 km persegi atau sekitar 18% dari total dunia. Namun, ekosistem ini menghadapi berbagai ancaman seperti pertumbuhan alga yang berlebihan, gangguan kesehatan karang, dan fluktuasi suhu permukaan laut yang mempercepat kerusakan terumbu karang. Terumbu karang diklasifikasi berdasarkan jenis dan bentuknya. Berdasarkan jenis, terdapat karang keras, misalnya brain coral, acorn coral, membentuk kerangka batu kapur kuat, dan karang lunak seperti sea fingers dan sea weeds yang lebih fleksibel dan tidak membentuk kerangka keras. Sering ditemukan di perairan dangkal hingga lereng benua. Berdasarkan bentuk, terumbu karang terbagi menjadi 4 tipe utama, yaitu Springing Reef, karang tepi, tumbuh dekat pantai. Yang kedua ada Berry Reef, karang penghalam yang berjarak dari pantai. Ketiga, Atoll atau karang cincin yang berbentuk lingkaran di sekitar pulau vulkanik yang tenggelam. Keempat, Patch Reef atau gosong terumbu, formasi kecil dan tersebar di perairan dangkal. Ekosistem terumbu karang di dunia menghadapi berbagai ancaman serius yang menyebabkan penurunan kualitas secara signifikan. Pemanasan global menjadi ancaman utama karena peningkatan suhu laut memicu bleaching akibat hilangnya alga simbiotik. Aktivitas manusia juga memperparah kerusakan seperti penebangan hutan yang menyebabkan sedimentasi dan menghalangi sinar matahari, pencemaran dari limbah rumah tangga, industri pertanian hingga pertambangan, penangkapan ikan destruktif, bom, racun, dan muroami, dan penambangan karang, kerusakan fisik akibat jangkar, wisatawan, atau nelayan. Kebijakan pengelolaan terumbu karang di Pulau Gili bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati laut, mendukung ekowisata berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tekanan dari aktivitas wisata dan perikanan menjadi ancaman serius bagi terumbu karang, sehingga wilayah ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan Gili Matra melalui Kepmen KP nomor 67 tahun 2009. Selanjutnya ada penerapan 5W dan 1H. Yang pertama itu ada apa atau what. Pemutihan karang terjadi saat alga yang memberi warna dan makanan bagi karang hilang akibat stres lingkungan seperti suhu laut naik atau pencemaran. Akibatnya karang jadi pucat dan bisa mati. Kedua ada where dan when. Terjadi di kawasan Taman Wisata Perairan Gili Matra yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di utara Pulau Lombok. Kasus pemutihan terjadi pada awal tahun 2016,
terutama menyerang jenis karang dari genus Acropora dan Poecilopora. Kemudian ada siapa atau who. Pemutihan karang ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal yang sehari-hari bergantung pada sumber daya laut. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional BKKPN yang berada di Kupang, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang disingkat LIPI, kemudian ada Wildlife Conservation Society WCS, kemudian ada aparat pengawas laut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, akademisi, wisatawan, serta pelaku usaha pariwisata di wilayah tersebut. Kemudian ada why. Penyebab utama pemutihan ini adalah pemanasan global yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan laut. Dampak dari pemutihan ini sangat serius, yaitu kerusakan habitat ikan, penurunan jumlah populasi ikan, dan akhirnya mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan dan pariwisata. Kemudian yang terakhir ada how. Fenomena ini dilakukan survei lapangan dengan metode line intercept, transect, dan kuadrat untuk mengukur kondisi karang secara langsung. Parameter fisik laut seperti suhu dan salinitas diukur menggunakan alat CTD. Selain itu, dilakukan dokumentasi bawah air dan wawancara dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan data kualitatif. Semua data kemudian dianalisis secara statistik dan kualitatif, dan hasilnya disusun dalam laporan ilmiah yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Nah, di sini ada hasil analisis SWOT yang sudah saya rangkum. Baik, selanjutnya ada upaya strategi. Yang pertama ada konservasi laut dan terumbu karang, yaitu dengan perluasan rehabilitasi karang, misalnya biorok, dan pemantauan rutin. Yang selanjutnya ada evaluasi dan penegakan zonasi. Yang ketiga ada penindakan praktik penangkapan secara destruktif melalui patroli berbasis masyarakat. Selanjutnya ada pengelolaan wisata berkelanjutan. Yang pertama, pembatasan jumlah wisatawan. Ketiga, edukasi dan pelatihan wisata ramah lingkungan. Yang ketiga, fasilitas wisata berbasis lingkungan dan promosi wisata alternatif non karang. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat dan edukasi. Yang pertama itu ada kampanye, edukasi, dan pelatihan konservasi. Yang kedua, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, integrasi pendidikan lingkungan ke kurikulum sekolah lokal. Selanjutnya adaptasi perubahan iklim, yaitu promosi energi terbarukan dan efisiensi energi. Poin keduanya, dukungan riset iklim dan adaptasi karang. Ketiga, rehabilitasi ekosistem pendukung mangrove atau lamun. Selanjutnya ada penguatan tata kelola dan kolaborasi. Pertama ada forum lintas sektor untuk kebijakan terintegrasi. Yang kedua, skema pendanaan berkelanjutan termasuk penghutan lingkungan. Tiga, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kawasan. Beberapa penyebab kerusakan karang karena buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus, kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang, dan masalah sampah yang serius. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman semua.